Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Mujahidin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pimpinan Al-Mukarram Bapak Syafi'i beserta para pengurus, juga para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita di malam Senin kembali berkumpul untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita balasan dan limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah selalu diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga kita mengharap semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, penjelasan yang lalu mengenai karantina, ya. Di dalam agama Islam makruh seseorang yang berada di tempat terjadinya wabah untuk keluar. Begitu juga orang yang di luar makruh masuk ke dalam. Tujuannya saudara-saudara untuk membatasi penyebaran wabah, ya. Jadi kalau terjadi wabah di suatu tempat, orang boleh keluar masuk, masuk keluar, keluar masuk, akhirnya wabah makin melebar, ya. Nah, ini agama punya semacam peraturan menghindar dari segala yang merugikan, menghindar dari segala yang berbahaya. Kalau ada orang boleh keluar masuk, ini berarti bukan menghindar dari bahaya, ini berarti nambahin, ya. Maka dari itu agama Islam melarang, ya, pemeluk-pemeluknya untuk keluar di tempat yang kena wabah dan untuk masuk ke tempat yang ada wabah. Jadi biarlah orang-orang yang berada di situ yang kena wabah jangan keluar, yang dari luar jangan masuk ke dalam. Tujuannya untuk memperkecil akibat tersebarnya wabah. Saudara, begitu hebat ajaran agama Islam, ya. Nah, sekarang judul baru, ya. Judul baru masalah ilmu sihir. Ilmu sihir orang artiin ilmu santet, ilmu guna-guna begitu. Tapi ilmu sihir ini kan macam-macam. Ada yang istilahnya berat, itulah ilmu santet, ilmu teluk begitu. Ada yang lebih ringan, misalnya memisahkan antara suami istri. Jadi suami istri yang mencintai, tahu-tahu masing-masing bawaannya gedeg aja begitu, ya, suami gedeg sama istri, istri gedeg sama suami, ya, diguna-guna, ya, dengan ilmu sihir, sehingga keduanya yang tadinya menyatu, ya, akhirnya terpecah dan bercerai, ya. Inilah ilmu sihir, ya. Macam-macam tuh ilmu sihir, saudara-saudara, bukan satu macam aja. Di dalam agama Islam itu khususnya mazhab Syafi'i, bahwa mempelajari ilmu sihir hukumnya haram, ya. Artinya seseorang itu haram dan dosa besar mempelajari ilmu sihir selama dia meyakini bahwa yang membuat akibat dari bahaya ilmu sihir itu adalah Allah, ya. Maka dia masih percaya, ya, Allah lah yang menciptakan bahaya tersebut, ya, bukan diakibatkan melulu oleh ilmu sihir. Maka kalau dia belajar berkeyakinan demikian, maka mempelajarinya dosa besar. Tapi kalau dia meyakinin bahwa yang membuat mati orang ilmu sihir, bukan Allah, bukan, tapi ilmu sihir yang membuat orang jadi mati, itu kafir udah. Ya, karena lain di sini. Ya,
Jadi yang satu mempercayai tetap Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Jadi bukan ilmu sihir yang mematikan. Cuman ada sebabnya. Nah, itulah dengan sebab ilmu sihir orang bisa mati. Iya, tapi kan nggak mesti. Yang pernah saya katakan tuh ini antara sebab dan akibat. Ya. Gara-gara ada sebab, biasanya ada akibat. Gara-gara disantet, biasanya mati. Tapi kadang-kadang berapa banyak orang yang disantet, ya nggak mati dia. Jangan-jangan yang nyantet lagi mati. Berbalik saudara-saudara ya. Jadi bukan melulu ilmu santet itu yang membuat mati. Yang membuat mati yang tadi tuh secara keyakinan. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Cuman biasanya, jadi pakai hukum adi. Biasanya dengan sebab ilmu sihir yang kita sebut ilmu santet itu bisa mengakibatkan seseorang mati. Ya. Begitu saudara-saudara. Kalau dia masih meyakinin Allah yang mematikan, bukan ilmu sihir hanya sebab, maka orang belajar ilmu sihir hukumnya dosa besar, haram. Tapi kalau dia belajar ilmu sihir, kemudian meyakini yang mematikan ilmu sihir, bukan Tuhan, bukan yang mematikan ilmu sihir, nah, itu kafir itu. Ya. Karena dia melawan dari keyakinan yang benar. Ya. Keyakinan yang benar kan yang mematikan Allah, yuhyi wa yumit. Dia meyakinin ilmu sihir yang mematikan. Ya, itu kafir. Ya samalah, tak ubah sebab-sebab yang lain. Ada orang kaya raya, apa sebabnya? Kayak Bob Sadino. Katanya dulu dia jualan kecil-kecilan sampai telur tembuhuk dijual. Katanya begitu, buat orang demonstrasi buat nyambit dan bagaimana itu. Akhirnya dijadi orang kaya begitu. Punya Kemcik, Kemang Chicken. Ya, sekarang apartemen tinggi itu. Ya. Itu Bob Sadino katanya. Nah, kalau kita yakinin Bob Sadino itu kaya gara-gara dia dagang. Gara-gara dagang doang, iya. Bukan dari Allah kekayaan, bukan. Ya kafir yang ngomong begitu. Nggak boleh. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang membuat Bob Sadino kaya adalah Allah, cuman pakai sebab melalui dagang. Samalah dengan yang lain-lain yang sering saya ulang-ulangin. Ini kan tauhid ini. Saya ulang-ulangin biar lepeg aja begitu. Obat menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan semata obat, yang menyembuhkan Allah. Cuman sebabnya adalah obat. Artinya biasanya dengan obat ini orang sembuh dari penyakit biasanya. Kadang-kadang nggak biasanya ya nggak sembuh. Jangan-jangan malah out lagi. Begitu. Biasanya api itu membakar. Biasanya api membakar. Ya. Tapi boleh jadi sewaktu-waktu luar biasa api tidak membakar seseorang. Contohnya Nabi Ibrahim. Dibakar malah adem dia. Jadi yang membakar itu, yang membuat dia terbakar bukan apinya, adalah Allah begitu. Cuman pakai sebab. Dengan sebab api, biasanya orang yang dimasukin ke dalam api terbakar, ya begitu. Tapi secara keyakinan yang membakar adalah Allah, yang membuat orang itu terbakar adalah Allah. Semuanya begitulah. Ini bukan satu dua, hampir seluruh urusan dunia begitu. Ya. Peraturan dunia yang biasa kita kerjakan semuanya Allah yang berbuat, tapi melalui sabab, ya, melalui sebab. Ilmu sihir begitu juga. Nah, saudara-saudara, judulnya Bab Tagliz fi Tahrimis Sihr. Bab ini menerangkan tentang memberatkan di dalam
haramnya ilmu sihir. Ya, ilmu sihir macam-macam, ada yang mematikan seperti teluk, santet, guna-guna begitu. Ada yang tidak mematikan, hanya memisahkan. Ya, ada lagi yang lain-lainnya lah. Saya bukan ahlinya nih, ilmu sihir begitu. Yang penting jangan belajar. Dia bisa dipelajarin. Lawan ilmu sihir mukjizat itu. Kalau mukjizat nggak bisa dipelajarin. Dia pemberian Allah. Ya, tongkat dilempar oleh Nabi Musa jadi ular. Begitu. Kalau tukang sihir melempar tongkat dia tetap tongkat. Cuman menurut mata kita, pandangan kita berubah seakan-akan dia merubah penglihatan orang. Bukan merubah bendanya katanya. Kalau merubah bendanya, wah asik banget. Dia punya besi, robah aja ya jadi emas. Paling kaya dia. Robah aja. Enggak. Cuman orang melihatnya begitu. Ya, itu tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa. Dia punya tongkat juga, punya tambang, dilempar. Orang-orang melihat kayak ular. Ya. Tapi tukang sihir nggak melihat kayak ular, tetap aja tongkat. Dia ada ilmunya, menyulap mata orang. Bukan tongkat berubah jadi ular, tetap aja dia pada aslinya. Ya, kalau emang bisa berubah, maka istilahnya tukang sihir itu asik banget tadi saya bilang. Dia punya besi, dia punya kaleng, robah jadi emas. Robah terus nggak bisa. Yang dirubah penglihatan. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat emang benar-benar tongkat dilempar tuh, tongkat emang ular benar-benar. Maka ketika Nabi Musa dengan tongkatnya berubah jadi ular, kemudian tukang sihir juga tongkatnya seakan-akan kayak ular, tambangnya kayak ular, semuanya dimakan tuh sama ularnya Nabi Musa. Dan lucunya yang mula-mula masuk agama Nabi Musa tukang sihir. Karena tukang sihir tahu nih, berarti Nabi Musa bukan penyihir. Ya, bukan penyihir, emang nabi. Emang dilihat benar begitu tongkat berubah jadi ular. Kalau tongkat itu tetap aja tongkat, cuman yang lihat kayak ular. Begitu. Ya itu ada ilmunya lah, kita belum sampai. Emang kita nggak pelajarin. Lagi ya haram belajarin begituan, bakal apaan. Ya. Baik. Nah, ini saudara-saudara, Al-Quran ini menyinggung tentang Nabi Sulaiman. Ya. Imam Nawawi dalam kitabnya ini Riyadhis Shalihin, dia mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ini cerita Nabi Sulaiman. Dulu ya, Nabi Sulaiman dia sebagai raja. Beliau adalah anak dari Nabi Daud. Ya, Nabi Daud ini Allah utus buat Bani Israel setelah Nabi Musa. Ya, setelah Nabi Musa ya. Jadi Nabi Daud ini bukan rasul, dia hanya nabi doang begitu. Jadi raja juga. Orang barat sebut David ya. Kalau dalam agama Islam Al-Quran menyebut Daud. Punya anak Sulaiman, Solomon itu. Dalam Al-Quran disebut Sulaiman ini. Wa ma kafara Sulaiman. Jadi Sulaiman, Nabi Sulaiman raja juga dia sebagai nabi. Dan dia menguasai kerajaannya begitu. Setan, jin tunduk sama dia. Hewan-hewan tunduk. Bahasa hewan dipaham semuanya. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal, ini setan-setan katanya menyebarkan kebohongan, hoax namanya dah. Apa yang dibilang? Dibilang bahwa Sulaiman itu ya jadi raja lantaran punya ilmu sihir. Dihasut ya, disebarkan kebohongan. Nabi Sulaiman dia bisa jadi raja, menguasai ini, menguasai jin, setan, gara-gara dia punya ilmu sihir.
memang katanya ketika Nabi Sulaiman masih hidup, itu ilmu-ilmu sihir diambilin buku-bukunya, ya, disita, dimasukin ke peti, kemudian dipendem di bawah kursinya. Nabi Sulaiman meninggal, setan berupa manusia mengatakan Nabi Sulaiman dulu kan berkuasa gara-gara ilmu sihir. Kalau nggak percaya, bongkar aja tuh. Iya, petinya di bawah kursinya. Orang-orang pada bongkar, bener. Padahal tuh emang kitab yang dulu disita sama Nabi Sulaiman. Ya, itu katanya setelah Nabi Sulaiman meninggal, ulama-ulama meninggal, setan beraksi itu, dia menghasut. Nabi Sulaiman jadi raja, menguasai setan dan jin karena dipunyai ilmu sihir. Coba aja kalau nggak percaya, bongkar tuh di bawah bangkunya. Bongkar bener-bener sama orang-orang Israel, maka dilihat ada peti isinya buku-buku sihir. Semenjak itulah orang Israel mengatakan Sulaiman tukang sihir. Dari situlah zaman Nabi Sulaiman mempelajari ilmu sihir, kafir aja udah, tanpa kecuali. Yang belajar ilmu sihir kafir aja. Itu pun juga memang ada pendapat Imam Ahmad, apa kalau nggak salah, Imam Ahmad mengatakan belajar ilmu sihir kafir. Kalau mazhab Syafi'i agak beda itu, diperinciin tadi. Kalau masih meyakinin ilmu sihir itu hanya sebatas sebab, ya, yang berpengaruh hanyalah Allah, yang memberi bekas Allah, begitu, bukan ilmu itu dia mempelajarinya dosa besar doang, nggak kafir. Tapi kalau dibilang ilmu sihir itu memberi bekas, ilmu sihir itu berpengaruh, ilmu sihir itu yang mematikan, bukan Allah, dia belajar, ya kafir begitu, ya. Maka ada firman Allah yang berbunyi, wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman kafir. Maksudnya Nabi Sulaiman nggak punya ilmu sihir. Karena kalau punya ilmu sihir emang benar-benar kafir. Jadi di sini di masa-masa Nabi Sulaiman setelah meninggal, itu orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman tukang sihir. Datang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya Al-Quran, membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan tukang sihir. Nah, ini ayatnya nih. Jadi Al-Quran ini membebaskan tuduhan. Jadi di kalangan orang Bani Israel, mereka itu berkeyakinan Sulaiman tukang sihir, ya. Nah, ketika di zaman Nabi Muhammad, Nabi mengatakan Nabi Sulaiman nabi, orang-orang Yahudi malah merasa aneh. Lihat katanya tuh, aneh itu Muhammad mengatakan Sulaiman itu nabi, dia kan sihir. Mesti menentang juga. Turun ayat Al-Quran. Ini dia. Wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah kafir Sulaiman itu. Maksudnya tidaklah Nabi Sulaiman punya ilmu sihir, sehingga dia tidak kafir. Jadi siapa yang kafir? Walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan itulah yang kafir. Ya, setan memang enggak ngajarin ilmu sihir juga kafir. Apalagi emang ngajarin tuh. Nih, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, tetapi setan itulah yang kafir, yang tadi menyebarkan kebohongan bahwa Nabi Sulaiman tukang sihir. Ya, sampai Allah lah yang membebaskan beliau, Nabi Sulaiman itu. Jadi setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Dia mengajarkan orang-orang ilmu sihir. Ya, mengajarkan manusia ilmu sihir. Itu katanya setan itu bukan ngajarin ilmu sihir, ya, yang diambil dari kitab-kitab yang disita oleh Nabi Sulaiman doang. Mereka juga mengajarkan ilmu sihir yang pernah diturunkan kepada 2 malaikat. Itu ayat lanjutannya berbunyi, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan setan itu di samping mengajarkan ilmu sihir, juga mengajarkan apa yang pernah diturunkan kepada 2 malaikat. Jadi Allah menurunkan 2 malaikat di negeri Babil. Babil itu Babylon katanya, di kawasan
Irak, ya, di Irak sono, tempat Saddam Hussein itu, di Babil. Namanya itu dua malaikat Harut dan Marut. Yang jadi pertanyaan, kok dua malaikat nurunin ilmu sihir juga begitu ya? Apa ini latar belakangnya nih? Ada ulama mengatakan pada waktu itu banyak orang mengaku-ngaku dengan sebab punya ilmu sihir mengetahui yang gaib. Bahkan dengan sebab punya ilmu sihir sedikit udah ngaku gua nabi. Jadi orang banyak ngaku nabi. Akhirnya Harut Marut diturunkan oleh Allah untuk memberitahu. Ya Harut Marut ini malaikat supaya bisa, bahasa kerennya, interaksi berhubungan dengan manusia. Ya dia harus berupa manusia. Ya berupa manusia tuh. Malaikat namanya Harut dan Marut. Memberitahu hati-hati dengan ilmu sihir, dia bisa dipelajarin begitu. Dan dia di dalam keputusan Allah itu di masa itu ya, yang mempelajari ilmu sihir kafir karena akibatnya buruk ya. Di antaranya tadi yang punya ilmu sihir langsung ngaku nabi ya. Maka dua malaikat ini beritahu. Bahkan kalau yang mau belajar ame dua malaikat ini, malaikat bilangin, kamu jangan belajar dah, asal tahu aja begitu, bahwa ilmu sihir ini bisa dipelajarin ya. Kalau kamu belajarin ntar kamu jadi kafir juga. Tapi banyak katanya pada waktu itu orang mau belajar juga, akhirnya diajarin. Cuman sebelum diajarin dibilangin bahwa ilmu sihir yang saya ajarin ini bisa membuat kafir itu. Nah itu diterangkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan tidaklah keduanya Harut dan Marut ya mengajarkan seseorang sehingga keduanya berkata. Maksudnya Harut dan Marut dia akan mengajarkan orang, tapi sebelum ngajarin ilmu sihir dinasehatin dulu. Dibilang innama nahnu fitnatum fala takfur. Sesungguhnya kami ini fitnah, artinya membawa bahaya. Ini fitnah nih, membawa kekacauan kalau punya ilmu sihir ya. Ini ujian berat begitulah ya. Innama nahnu fitnah, hanya saja kami ini ujian berat. Kalau kamu pelajarin ntar kamu jadi kafir. Mendingan gak usah pelajarin aja, yang penting asal tahu aja bahwa ilmu sihir bisa dipelajarin begitu ya. Jadi fala takbur, maka jangan kamu kafir, alias jangan pelajarin. Tahu-tahu ini manusia banyak belajar dari Harut dan Marut. Fayata'allamuna minhuma ya, maka mereka pada belajar ilmu sihir yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat Harut dan Marut. Ini ilmu sihir ma yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Ilmu sihir ini bisa memisahkan antara istri dengan suaminya, antara suami dengan istrinya. Begitu. Jadi mereka belajar, orang-orang Yahudi pada waktu itu kitab Taurat ditinggal. Kitab Taurat ditinggal. Mereka menekuni kitab ilmu sihir yang pernah diambil di masa Nabi Sulaiman dan ilmu sihir yang diambil dari dua malaikat Harut dan Marut. Tapi Allah beritahu bahwa ilmu sihir itu memang katanya bisa aja memisahkan antara suami dengan istri ya. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Tapi Allah beritahu lagi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah tukang-tukang sihir itu bisa membahayakan kecuali kalau Allah izinin. Artinya kalau Allah lepas, maka ilmu sihir itu bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang terpisah suami istri. Tapi kalau Allah jagain, nggak bisa. Karena dia kan paling tinggi. Setan Allah yang menciptakan, segala ilmu Allah yang menciptakan. Kalau Allah belum izinin, walaupun 1000 tukang santet juga nggak mempan. Ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu sihir ini berbahaya. Allah berfirman berbahaya aja udah ya.
itu dia nggak memberi manfaat, ya. Maka dikatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu sihir yang membahayakan mereka, tidak bermanfaat sama sekali buat mereka. Ada seorang ulama mengatakan dalam tafsir Syekh Sya'rawi, dibilang belajar ilmu sihir nggak membawa ketentraman dunia, nggak membawa kebahagiaan, cuman sok-sokan aja. Ya, dipunya ilmu santet, orang nggak ada yang berani emang, tapi dia nggak maju lah. Dibilang mukanya juga kusut terus katanya, mukanya kusut, jangan-jangan katanya juga nggak kaya-kaya, begitu udah dibilang. Tukang nyakitin orang, tukang nyakitin orang, nggak maju. Emang Quran ngomong begitu, dikatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka mempelajari yang membahayakan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi ilmu sihir membahayakan. Kadang-kadang orang belajar juga ilmu sihir, ya, dengan tujuan supaya jaga diri. Itu enak di ngomong begitu ketika dia lagi pikirannya nggak kalut. Ada orang nyakitin dia aja sedikit, dikesel, ya dibom, dipakai. Akhirnya kan bahaya. Jadi mendingan enggak aja. Ya, banyak orang mengatakan begitu, dipelajari ilmu sihir untuk jaga diri. Itu kan omongan lagi asik tuh pikirannya. Kalau lagi kalut, kesel sama orang, bukan jaga diri lagi. Orang dikerjain. Begitu saudara-saudara. Maka kesimpulannya, cari selamatnya, jangan mempelajari ilmu sihir, ilmu santet. Ya, ntar bagaimana untuk jaga diri? Ya tidak lain lah, mendekat kepada Allah dah, ya. Baca ayat kursi nggak beda. Setiap mau sembahyang, habis sembahyang, mau tidur, dah gimana lagi? Gimana lagi, itu yang gampang, murah meriah, ya. Begitu aja saudara-saudara. Tadi kan Allah sudah bilangin, kalau Allah nggak izinin, nggak terjadi. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah tukang-tukang sihir itu ya bisa membahayakan orang lain, nggak bisa, kecuali kalau Allah izinin. Misalnya Allah biarin begitu si tukang sihir ini menyantet begitu, ya, tapi kalau Allah bilang wah nggak bisa dia begitu, dia sudah berlindung kepada saya misalnya begitu, ya nggak bisa lah, nggak kena begitu, ya. Itu saudara-saudara ilmu sihir, ya. Jadi ilmu sihir macam-macam lah. Ada yang mematikan, ada yang hanya membuat misah, ya. Mungkin lawannya tuh, ada yang membuat misah suami istri, ada yang buat lengket, pelet, ilmu pelet namanya. Iya. Jangan juga dah. Nggak kena ilmu pelet, buat apaan? Bawa ilmu pelet Jepang, buatan Jepang ilmu peletnya itu. Zaman dulu kan begitu, ngelancong, bermotor mendingan kreng begitu kan, atau bermobil sekalian. Ngelancong, mobil. Mobil dari mana? Gua nggak tahu dah. Pelet udah perempuan, di dekat dah. Pakai pelet yang begitu. Ada yang bilang begitu ngomong, iya bang. Buat apa ilmu pelet katanya? Mendingan ilmu pelet yang buatan Jepang, begitu ngomongnya. Ya, buat menarik cewek, bukan main. Tuh ada yang ngomong begitu, saya ngikutin aja ngomong. Ya belum tentu benar tuh omongan, namanya omongan. Baik saudara-saudara, yang penting ya nggak ada gunanya dah ilmu-ilmu yang nggak bagus. Ya, cari ilmu agama atau ilmu umum, ya nggak apa-apa. Ilmu industri kapal, ilmu industri pesawat, ilmu industri senjata, ilmu perikanan tentang ikan, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu jual jasa. Wah, banyak itu yang bermanfaat di dunia. Bahkan bisa bermanfaat di akhirat. Kita ajarin orang begitu, jadi pada pinter. Ya, misalnya ente ini pandai apa ini beternak atau bertani, ajarin orang. Istilah sekarang kan penyuluhan apa? Iya, penyuluhan, ajarin kalau ingin supaya hasilnya bagus, panennya banyak, maka caranya begini. Itu kan ilmu.
diajarin orang praktekin, bener, dapat pahala dia. Jadi ilmu umum pun lumayan. Yang penting diajarin kepada orang lain, niatnya ya menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Ya apalagi ilmu agama kan begitu. Kalau sulap gimana sulap? Sulap mungkin termasuk juga ilmu sihir. Cuman dia buat main-main aja. Kelihatannya begitu. Buat hiburan dah. Iya. Ya, ada juga itu ilmu sulap. Nampaknya ilmu sulap begitu sih. Iya. Iya. Mata itu. Iya, emang dari pertama kita udah tahu dah bahwa ilmu sulap ya bohong. Iya. Iya, jadi mata orang ngelihatnya begitu, padahal si kagak katanya. Begitu. Itu kalau melihat pemahaman Al-Qur'an begitu. Ketika tukang sihir di zaman Nabi Musa, ya, itu dalam ada ayatnya, cuman saya nggak hafal ayatnya. Jadi tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa, yaitu membuat mata orang berubah melihatnya. Nah, begitu juga serampe jadi burung begitu ya. Burung jadi serampe. Iya. Aneh ya. Iya. Kan tipuan dong itu. Iya, tipuan begitu. Ya orang nggak tahu emang itu tipuan. Iya. Iya, bukan ditipu sih, emang orang udah tahu ditipu. Ya, itu mungkin aja nih, saya belum bisa pastiin juga itu. Ya hanya sebatas hiburan kali. Hiburan. Iya. Enggak bener begitu. Kalau bener gampang itu. Beli selampe biar banyak. Simsalabim jadi burungnya banyak dijual. Besok beli selampe lagi. Bikin lagi burung, jual burung dia. Nggak ada katanya begitu, nggak ada. Dia mah modalnya tuh atu-atunya segitu kali. Iya. Modalnya segitu-segitunya. Iya, jadi itu semacam ya sulap lah. Hayalan begitu merubah pandangan orang. Ya ada ilmunya lah. Iya, karena kita nggak ngerti, jadi kita nggak bisa dah ngomong. Emang kita nggak pelajarin. Iya, cuman kita hanya ngira-ngira begitulah. Nampaknya itu sih nggak begitu parah itu. Iya, kalau kita belajar ilmu sulap sih nggak dosa besar itu. Iya. Iya, nggak jadi kafir. Karena nggak membuat macam-macam sih. Baik. Hadisnya nih, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Hadis dari Abu Hurairah, beliau dari Nabi bersabda, jauhilah 7 macam yang membinasakan ya masuk ke neraka begitu. Ada 7 macam. Maka sahabat bertanya ini, qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu yang 7 macam wahai Nabi yang membinasakan? Qala asyirku billah, menyekutukan Allah. Karena memang di zaman Nabi sebelumnya itu agama orang kafir Mekah emang menyekutukan Allah. Jadi ada juga orang kafir Mekah percaya sama Tuhan, tapi juga percaya sama patung. Seperti apa ini, patung memberikan keselamatan. Padahal kan yang menyelamatkan dibilang patung. Jadi ada 2 yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan sebenarnya dialah Allah. Yang menyelamatkan hanya sangkaan. Itu kan sangkaan aja. Yaitu dia bilang patung memberikan keselamatan, atau patung memberi rezeki. Padahal secara yang benar yang memberi rezeki adalah Allah. Nah dibilang patung berarti ada 2 pemberi rezeki. Yang benar adalah Allah, ya. Nah yang nggak benar, yang hanya sangkaan, itu dia patung. Nah itulah yang namanya musyrik, menyekutukan. Ya di zaman dulu begitu. Zaman sekarang kayak tadi tuh benda-benda yang lain juga bisa jadi musyrik kita. Seperti kita bilang yang menyembuhkan obat, iya obat, bukan Allah, bukan dong. Kacau dah kalau begitu. Ya musyrik gara-gara bukan gara-gara patung. Hanya gara-gara obat doang. Karena keyakinannya salah. Ya, dulunya kan keyakinannya yang menyembuhkan adalah Allah. Obat hanya sabab. Cuman sabab kuat. Ya, setiap ada sebab biasanya ada akibat. Ya. Hubungan sebab dan akibat hubungan biasanya, bukan hubungan pasti.
Yang hubungan pasti begini nih contohnya nih tentang ilmu tauhid. Tuhan itu ada, pasti ada. Pasti. Kenapa? Udah ada buktinya ini dunia, langit, bumi, macam-macam, matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Ini kan ada siapa yang bikin ini? Yang bikin itulah Tuhan. Namanya Allah. Itu pasti itu. Pasti. Hubungannya pasti. Ya. Dulu ada orang Arab Badui. Dia bilang begini, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Tai onta menunjukkan adanya onta. Jadi kotoran onta itu ada. Pasti ada yang buang kotoran ya. Masih kotoran jedok begitu aja. Nah itu orang Badui itu yang gak sekolah, temennya hewan, dia bisa membuktikan Tuhan itu ada. Ya. Kalau kotoran onta menunjukkan adanya onta, berarti adanya bumi, adanya langit, matahari yang gede-gede banget itu menunjukkan ada yang bikin. Yang bikin namanya tuh pasti itu ada. Nggak mungkin ada sesuatu nggak ada yang membuatnya gitu. Nah itu ilmu pasti itu. Ya mungkin dalam berhitung 2 tambah 2 4 udah. Kalau tadi ilmu yang mengatakan obat menyembuhkan bukan ilmu pasti. Itu ilmu biasanya pakai biasanya. Entah kadang-kadang nggak biasa malah nggak sembuh. Biasanya obat ini yang menyembuhkan biasanya. Ya kita berusaha dong. Maka tuh orang Islam menghormati sebab. Menghormati usaha. Jangan, wah gue sih istilahnya diem aja dan terima takdir. Itu kacau balau itu. Dia hanya percaya sebelah bagian tentang Tuhan yang mentakdirkan dipercaya. Tapi bagian yang Tuhan suruh kita berusaha, dia nggak kerjain. Itu kan namanya yang satu. Ya diikuti, yang satu enggak itu sih nggak maju kalau begitu. Ya, jadi orang Islam tetap percaya kepada takdir, ya, bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah yang membuatnya. Itu keyakinan nggak bisa dirubah. Tapi juga Allah menyuruh kita berusaha. Pengen punya duit, ya bekerja dan sebagainya. Pengen punya ilmu, ya belajar. Cuman tuh hubungannya biasanya kalau belajar ya dapat ilmunya. Biasanya kalau berobat ya sembuh. Tapi kadang-kadang kan biasanya itu terlepas. Artinya kadang-kadang meleset. Ya kadang-kadang meleset. Ya. Jadi itu bisa aja jadi orang menyekutukan Allah dengan sebab obat misalnya dibilang obat yang menyembuhkan. Bukan Tuhan, bukan. Itu kacau dah. Bahaya begitu. Nah, kemudian yang kita bicarakan ini wasihr, ilmu sihir yang membuat orang binasa nanti di akhirat masuk neraka. Ya, ilmu sihir bahaya. Walaupun dengan nawaitu pengen jaga diri, jangan aja dah. Lagi pikiran lu enak jaga diri, ntar lu kesal sama orang, nggak kena itu. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh seseorang yang tidak dibenarkan oleh Allah, ya, itu membunuh orang maka termasuk dosa besar. Ya seperti algojo, emang dia kan sebagai tugas ya, dia sih nggak dosa, tugas. Juru tembak, ada orang hukum mati mesti ditembak. Nah dia yang menjalani tugas itu dia, kalau pemahaman saya, dia menembak dengan alasan benar. Karena atas perintah pengadilan, setelah orang itu disidang dan ditentukan dan hukumannya udah pasti nggak berubah lagi, maka hukuman mati ditembak. Ya udah. Zaman dulu hukumannya dipancung pakai pedang yang tajam. Ya sekali pancung ya misa udah. Bisa langsung out orang begitu ya. Kalau sekarang kan macam-macam. Nah itu namanya membunuh dengan hak. Tapi yang jelas banget seperti membunuh dengan hak, dengan alasan benar, seperti yang membunuh dibunuh lagi.
Cuman kan yang bunuh lagi kan bukan dia, yang bunuh lagi adalah petugas pengadilan lah kasarnya. Cuman dia hanya meminta kepada pengadilan, "Hai pengadilan, itu dia membunuh ayah saya minta pembunuhnya dibunuh." Itu hak itu. Dalam Islam dibolehkan menuntut pembunuh dibunuh. Itu hak itu. Ini yang gak sangkan-sangkan membunuh. Iya, mungkin salahnya diinjak atau salahnya omongan kali, bunuh orang. Oh, itu kacau itu. Perampok gimana? Sama itu, dia apa ada haknya udah ngambil hak orang lain, nyawanya mau diambil lagi. Yang bunuhnya maksudnya? Yang bunuhnya dibunuh kudunya. Iya, pembunuh alias perampok yang mengambil harta orang, kemudian dia juga mengambil nyawa orang alias membunuh. Ya disidang secara agama tuh kalau udah terbukti ya hukumnya dipancung dibunuh lagi. Nah cuman mungkin ditanya begini, ada perampok datang, kita ngelawan, kita bunuh lagi, nggak dosa. Itu man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa-siapa yang mati membela hartanya, kalau dia mati syahid. Kalau perampok mati dia nggak dosa dan nggak boleh dihukum. Karena mati membela hartanya, mati membela dirinya, mati membela keluarganya yang mau dibunuh, begitu. Nggak dosa dia, walaupun sampai membunuh orang, gitu. Kemudian tanggung dikit lagi nih. Wa aklur riba, makan riba termasuk membinasakan. Makan riba itu istilah orang dulu 10-12, minjem 10. Cuman yang jadi masalah kalau mulanginnya udah tahunan. Dulu dia minjem 10 juta sama kita, setelah 2 tahun baru Dulu 10 juta dapat emas berapa gram itu? Misalnya kan, sekarang dipulangin 10 juta. Kayaknya rugi tuh ya. Iya, kudunya sih secara akal saya dan juga saya baca beberapa pendapat, jadi dihubungkan dengan emas. Dulu 10 juta ada berapa gram tuh? Ya, misalnya dulu 10 juta 10 gram misalnya. Nah, sekarang juga 10 walaupun nggak jadi 10 juta, mungkin 20 juta kali. Pengen beli 10 gram, harganya 15 juta misalnya. Dulu 10 gram 10. Nampaknya tuh yang 5 juta bukan riba. Nampaknya. Iya. Saya kasih patokan karena uang kita itu rendah, ya. Jadi ada yang bilang bukan emas harganya naik, uangnya yang turun. Uangnya yang turun, bukan emas doang ini. Dulu misalnya beli baju dapat 50.000 misalnya. Sekarang nggak dapat. Harus 100. Bukan bajunya yang naik, duitnya yang begitu. Nilainya turun. Yang penting kalau misalnya minjam seminggu, pulang semingguin, itu sih masih belum berubah. Minjam 10 ya pulangin 10. Tapi ntar ente mau tambahin tanpa perjanjian tuh lain urusan itu. Yang ketiga, yang seterusnya, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim haram, menjerumuskan ke neraka, ya. Nggak boleh makan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahab, kabur ketika perang nggak boleh, pengecut. Kalau kabur untuk mengatur siasat, kemudian nyerang lagi boleh. Tapi kalau kabur pulang tidur, dosa besar. Islam nggak boleh begitu. Kemudian wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang terakhir, menuduh orang yang beriman, yang terjaga, memelihara diri, dituduh berzina. Nggak boleh. Orang baik-baik kita tuduh nggak boleh itu. Ya. Jadi nggak boleh menuduh sembarangan, khususnya menuduh orang berzina, gitu ya. Jadi dalam Islam kan begitu, harus berapa saksi itu, harus saksinya banyak begitu, baru bisa tuh menuduhnya dijalanin. Kalau enggak, nggak bisa, harus ada saksi. Nah, saudara-saudara, inilah pengajian kita, hadis muttafaqun alaih. Nanti insya Allah yang akan datang kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, mengampuni dosa ibu bapa dan guru-guru kita, termasuk mertua, istri dan juga anak-anak kita yang sudah wafat. Al-Fatihah. Bi annallaha yaghfiru dzunubahum wa yasturu uyubahum wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.